this perfect love. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Markus 7 ayat 32 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian Yesus menengadahkan ke langit. Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu. Dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika kita memperhatikan bacaan ayat di atas, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus sedang melakukan suatu mujizat yang menakjubkan dan sangat luar biasa. Bayangkan kejadiannya. Ketika Tuhan Yesus tiba di pantai Dekapolis, dia bertemu dengan seorang pria yang tuli dan kesulitan untuk berbicara. Pria itu dapat berbicara, tapi kata-katanya tidak dapat dimengerti. Lalu Yesus membawa pria itu menjauh dari kerumunan orang banyak, dan ketika Yesus berdiri di depan pria itu, Yesus meletakkan jarinya di telinganya. Lalu pria itu bisa mendengar dan berbicara dengan jelas. Tepat sebelum kejadian itu, Tuhan Yesus juga telah melepaskan seorang anak gadis dari seorang wanita Yunani bangsa Siro-Fenisia di daerah Tirus yang kerasukan setan. Hanya dengan mengucapkan beberapa kata, Yesus mengusir roh jahat keluar dari gadis itu. Mengapa kedua mujizat ini dicatat dalam kitab suci? Apa hanya itu yang dimasukkan sebagai dua peristiwa dari kehidupan Tuhan di bumi? Sebagian besar orang Kristen percaya bahwa kejadian-kejadian seperti itu disimpan dalam kitab suci karena banyak mengungkapkan sesuatu kepada hal yang sangat penting bagi kita, anak-anaknya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan kuasa Tuhan atas iblis dan atas penyakit. Karena banyak orang yang menganggap angin lalu kuasa Tuhan, sehingga mereka lebih mempercayai yang terlihat oleh mereka. Hal tersebut juga dimaksudkan sebagai bukti keilahian Kristus, untuk menetapkan bahwa Kristus adalah Tuhan yang berada dalam daging. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, baik saat Ia ada di dalam dunia dan sampai saat ini pun kuasa keilahiannya tetap nyata. Tidak ada kuasa di atas langit, di bumi ataupun di bawah bumi yang tidak tunduk kepada Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi." Jadi saudara-saudaraku, semua hal itu dimaksudkan adalah untuk mendorong iman dari setiap kita sebagai orang percaya
dan juga untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan dapat membuat keajaiban terhadap siapapun, termasuk Anda dan saya. Jadi, apapun kondisi dan situasi kita saat ini, bahkan jika kita berada dalam situasi yang sedang sangat buruk saat ini, bahkan berada di ujung tanduk sekalipun, Tuhan tetap sanggup melakukan keajaibannya bagi kita. Dia sanggup membuat kita untuk melewati dan membuka jalannya bagi kita. Dan kejadian demi kejadian yang tertulis di dalam Alkitab, hal itu dituliskan karena suatu alasan. Bahkan ada banyak lagi kisah yang dituliskan di dalam Alkitab. Bukankah Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa setiap kata yang Yesus ucapkan berasal dari Bapanya? Yesus berkata dan tidak melakukan apapun di atas kemauannya, kecuali dengan pimpinan Bapanya yang di surga. Itulah sebabnya di setiap peristiwa dalam kehidupan Kristus memiliki suatu ajaran yang sangat berharga bagi kita, anak-anaknya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-11 dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. So, saudara-saudaraku, ingatlah untuk membuat diri kita semakin mempercayai Kristus dan semakin membiarkan Kristus menjadi Tuhan atas diri kita. Bukan kita sendiri atau orang lain atau kuasa-kuasa lainnya. Dan mari kita lihat bagaimana kuasa dan keajaibannya tetap berlaku sampai dengan saat ini, bahkan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.